Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahralun kembali dalam program Semi Podcast. Hari ini edisi Bincang Bisnis Sabtu 10 April 2021 bersama saya Muhammad Husna, jurnalis harian Sami Indonesia. Nah, Syahralun, tema yang kita angkat hari ini terkait dengan menguji kompetensi entrepreneur mahasiswa. Dan tentu saja untuk membahas terkait dengan hal ini sudah hadir bersama saya, yaitu dosen Fakultas Tarbiyah UIN Araniri Banda Aceh, sekaligus juga merupakan owner dari Sri Kanis Craft, yaitu Sri Rahmi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Rahmi hari ini? Alhamdulillah cerah hari ini. Cerah hari Biasanya kan hujan. Ini alhamdulillah hari ini cerah. Cerah ya. Cerah. Makanya kita jadi tambah semangat juga Tambah ini. semangat. Baik Kak Rahmi, terima kasih banyak nih Kak Rahmi sudah berada dalam Sami Podcast. Ini berarti kalau sama Una kali yang kedua. Kali yang kedua, Ya. yang pertama itu di indoor, sekarang outdoor. Oke. Kemarin itu kita bahas terkait dengan kayak salah Tentang pendidikan pendidikan ya. Di tentang masa pandemi pendidikan, juga ya, Kak, ya. Pendidikan di masa pandemi. Nah, biasanya Kak Rahmi nulis terkait dengan pendidikan. Iya, betul, Tapi betul. hari ini kita bahas terkait dengan bisnis. Tentang bisnis. Tapi masih ada kaitan dengan mahasiswa juga dan tentunya dengan pendidikan. Dengan pendidikan. Nah, jadi kan ini tema kita kan menguji kompetensi entrepreneur mahasiswa Iya, ya. Nah, jadi waktu zaman Husna masih kuliah nih, kebetulan saya juga alumni dari UIN Araniri. Kayak dulu tuh nggak ada tuh menguji kompetensi. Iya. Ini gimana cerita? Apa baru nih Kak atau gimana? Baru sebenarnya, kalau dibilang baru ini sudah berjalan mungkin sekitar 3-4 tahun. Oke. Entrepreneur ini menjadi kurikulum terutama di perguruan tinggi ya, karena kakak di perguruan tinggi itu sudah mulai berjalan sekitar 3-4 tahun ini gitu. Berarti itu udah masuk dalam kurikulum ya? Iya, masuk dalam mata kuliah, masuk dalam kalau dulu kan hanya anjuran saja, mahasiswa itu soft skillnya harus kuat, jadi seperti itu. Tapi kalau sekarang memang sudah masuk, dia sudah include ke dalam kurikulum, bahkan menjadi salah satu yang harus diuji kalau si mahasiswa itu mau menyelesaikan sarjana. Oh begitu. Ya, ada bidang kalau di kebetulan Kak Rahmi itu manajemen pendidikan Islam. Jadi di dalamnya kita menguji kembali mahasiswa bidang kepemimpinan, bidang leadership, kemudian pelayanan dan entrepreneur gitu. Jadi satu rumah itu manajemen pendidikan Islam itu ada 3 bidang yang diuji kompetensinya sebelum dia selesai, bisa naik sidang. Kalau sudah lulus ini baru dia bisa naik sidang. Jadi seperti dia kayak dibekali dulu ya, Iya. dibekali untuk usaha gitu ya. Karena gini loh Kak, kok kita mikirnya gini ya, mungkin orang tua dan ini selesai sarjana pengen jadi PNS. Iya betul. Karena gitu nih ya, selesai sarjana. Tapi mungkin dengan ada uji satu entrepreneur itu mungkin orang bisa berpikir nggak hanya mau jadi PNS, Iya, mungkin dia betul. bisa usaha dan segala macam gitu ya. Jadi sebenarnya kalau bisa dikatakan seperti ini, Usna. Ya. Kalau dulu peluang seorang sarjana untuk menjadi pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara itu masih luas, artinya masih banyak yang bisa dimasuki oleh mahasiswa. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kemudian ditambah dengan dalam tanda kutip kondisi negara, kemudian jumlah sarjana yang diluluskan dengan lahan pekerjaan yang dibuka, itu sehingga mengharuskan mahasiswa itu beralih tidak hanya untuk menjadi PNS tapi juga di luar PNS atau ASN ya, di luar ASN. Maka kampus punya kewenangan untuk melatih atau membekali si mahasiswa untuk soft skillnya itu menjadi lebih banyak dan lebih siap lah untuk pada saat dia jadi sarjana. Jadi memang tuntutan menyesuaikan dengan tuntutan zaman juga, yang mana bahwa kalau dulu itu makanya kalau istilah kita itu terjadi revolusi cita-cita. Kalau dulu pekerjaan itu ya PNS, bahkan kalau di beberapa daerah kita tuh, kalau mau menikah itu orang tua nanya, udah PNS belum, berani melamar anak saya gitu kan. Nah, itu udah kayak harga mati sudah gitu ya? seperti harga mati. Jadi yang namanya pekerjaan itu ya PNS gitu. Padahal PNS itu hanya salah satu dari ribuan jenis pekerjaan lainnya. Kita berharap ini, terutama kami yang ada di perguruan tinggi, sangat berharap bahwa seorang sarjana itu dia bisa membuka lahan pekerjaan bagi orang lain gitu. Tidak lagi hanya mencari atau bekerja di tempat orang lain, tapi bagaimana caranya dia bisa menjadi orang yang membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat
yang mungkin masyarakat awam gitu yang tidak sekolah. Jangan sama lah sarjana masih nyari bawa-bawa map, itu nyari pekerjaan tuh, kita maunya ke depan nggak ada lagi. Nah, dunia usaha kreatif itulah yang bisa membuka lahan pekerjaan bagi orang lain gitu. Jadi kita ubah mindsetnya kita gitu ubah ya. mindset. Kami di perguruan tinggi itu yakin sekali kalau mindset mahasiswanya kita ubah, kemudian dia walaupun kalau untuk orang tua semua kan nggak mungkin, Husna. Jadi biar mereka nanti yang mengubah mindset orang tuanya masing-masing gitu. Jadi kita ubah mindset mahasiswanya, sarjananya, kemudian kalau ada katakanlah ditanya ngapain sih kerja jualan ini jualan itu gitu kan, kamu jadi PNS dong. Dia yang nanti akan mengubah mindset keluarganya, anggota keluarganya. Kita berharap makin lama nanti pola pikir semua akan berubah, bahwa yang namanya pekerjaan itu ada sesuatu yang menghasilkan, gitu. Jadi di mana saja gitu kan. Jadinya gini, bukannya dia lagi bawa mak, tapi orang bawa mak tempat dia. Iya betul. Gitu kan. Tujuannya ke sana ya kan. Tujuannya ke sana. Ubah mindset. Jadi mungkin ini salah satunya dimasukkan ke dalam kurikulum sekarang ini kan. Benar-benar. Karena kalau tidak dimasukkan dalam kurikulum, regulasinya tidak terlalu kuat, kemudian seperti tidak ada sebuah kewajiban, tapi kalau sudah masuk dalam kurikulum ya menjadi sebuah kewajiban gitu kan, menjadi sebuah kewajiban untuk dipahami, kemudian diselesaikan tanggung jawab itu, dan harapannya setelah jadi sarjana benar-benar diaplikasikan gitu. Itu kalau sudah kurikulum gitu kan. Nah, jadi sedikit informasi juga bagi Syedralon bahwa baru Rabu kemarin nih, Bu Rahmi bersama mahasiswanya kan. Iya, betul. Sama mahasiswa itu baru saja melaunching, yaitu Sri Kandi Scraft. Ini merupakan bagian dari kurikulum entrepreneur tadi juga nih. Kak, mungkin bisa diceritain nih terkait dengan Sri Kandi Scraft ini. Baru aja di launching ya Rabu. Iya, jadi memang sejak selesai S3 saya terpikir, karena saya memang backgroundnya manajemen pendidikan Islam gitu kan. Jadi di dalam manajemen itu ilmu yang luas. Salah satu yang ada di dalam ilmu manajemen itu adalah kita bicara tentang masalah manajemen keuangan, manajemen pemasaran, walaupun di dalam dunia pendidikan, tapi sebenarnya tidak jauh beda dengan aplikasinya dengan di dalam dunia keuangan gitu, ekonomi gitu ya. Dan saya punya cita-cita, Husna, kakak punya cita-cita, pingin sekali punya sebuah brand sendiri khusus untuk busana muslim. Busana ini dalam arti kata belum kepakai, masih kecil sekali, masih jilbab. Kemudian pingin sekali buat brand sendiri, tapi nggak mungkin sendiri. Tidak mungkin sendiri karena memang kesibukan luar biasa. Saat ini juga memegang amanah di tingkat nasional, ada 2 ketua Asosiasi Manajemen Pendidikan Islam se-Indonesia, kemudian Dewan Pengawas Ikatan Manajer Pendidikan Islam di Indonesia. Jadi itu sangat amat menyita waktu. Kemudian terfikir sambil bercanda sama mahasiswa, biasanya di mana-mana mahasiswa itu memanfaatkan dosen. Artinya gimana caranya nih dosen ini bisa dikerjain biar nilainya bagus, dalam tanda kutip mengerjain tidak nakal maksudnya. Nah, saya terfikir saya juga punya mahasiswa, sepertinya saya bisa juga nih ngerjain mahasiswa dalam hal yang positif gitu. Kita kerjain mahasiswa. Jadi saya duduk dengan beberapa mahasiswa, kebetulan ada beberapa yang sangat dekat dengan kakak karena sebagai pembimbingnya dulu. Jadi saya katakan sama mereka, ini kalau kalian jumlah waktu terjaga dengan waktu tidur lebih banyak waktu tidur, berarti kalian bukan lagi anak muda, kalian sudah jadi orang tua. Jadi pertama cara ngomongnya gitu dulu kan, biar bangkit semangat mahasiswa. Tapi kalau jumlah waktu terjaganya lebih banyak daripada waktu tidur, berarti kalian masih muda. Sekarang ibu nanya, masih muda atau sudah tua? Masih ngamuk kan mahasiswa, masih muda enak aja ibu ini. Jadi segala macam gitu. Jadi kalau masih muda, ayo kita berpikir, jangan banyak waktu tersisa tidur gitu. Karena kebetulan ada beberapa mahasiswa yang memang belum dapat pekerjaan tetap gitu. Ada yang sudah selesai S2 tapi masih sedikit jobnya, kemudian ada yang sedang S2 dan ada yang belum bekerja. Ada yang sudah berumah tangga tapi juga tidak bekerja, dia di rumah saja. Jadi setelah itu kakak katakan sama mereka, kalau gitu ayo kita buat brand. Ibu
pingin ada brand. Gimana coba pikir. Ternyata Husna, mahasiswa itu sebenarnya dia punya kreativitas. Dia punya imajinasi yang bagus sebenarnya karena memang usia mereka. Namun mereka masih takut. Mereka tidak percaya diri. Mereka khawatir, kekhawatirannya tinggi. Waduh, siapa saya? Nanti terkenal nggak segala macam. Ini laku tidak? Saya mungkin cepat down juga ya. ya. Cepat down. Kemudian yang paling besar itu adalah tidak ada modal. Itu memang kendala nggak ada modal itu. Nah, kakak tangkap itu. Terus kakak bilang, sebenarnya bukan GR, tapi kakak bilang, kalau ibu gimana? Saya pancing seperti itu. Terus kata mahasiswa, kalau ibu enak, udah banyak yang kenal gitu kan. Karena apalagi ibu nulis, punya buku gitu. Kemudian ibu ngajar. Terus bercanda saya katakan seperti ini. Iya juga ya. Semester ini aja ada 8, ada berapa? 4, 5, 6. Ada 6 unit, 7 unit yang ibu ngajar. 7 unit itu 1 unit itu 35 orang. Berarti ada sekitar 200 lebih yang ngikutin ibu dalam semester ini. Gimana kalau kita buat jilbab aja? Ini kan momennya mau Ramadan, mau Lebaran. Jadi momennya harus tepat kalau membuat jilbab. Boleh Bu, setuju, sepakat. Udah semangat lah. Semangat. Jadi ini siapa yang punyanya? Saya tanya gitu, kakak pancing gitu. Ya ibu lah, kalau kami mana laku. Jadi masih ada ngomongan seperti itu. Itulah ketidak percaya diri tadi Husna. Padahal pikiran mereka itu sangat maju menurut kakak. Jadi ya udahlah, kalau gitu ownernya ibu mau nggak kalian kerja, karena ibu nggak punya waktu untuk ngerjain ini semua gitu, karena kita harus mikir jurnal, harus mikir rapat, seminar, belum ngajar lagi, bimbing mahasiswa, belum jadi ibu rumah tangga gitu kan. Jadi boleh Bu, boleh katanya gitu. Udah kita mulai sebenarnya dari pembicaraan yang sangat santai dan sederhana. Nah, tapi karena tekad, kemudian karena niat, ya alhamdulillah terwujud. Jadi kakak langsung bilang buat grup WA. Sudah dibuat grup WA. Jadi pertama sekali itu buat grup WA itu tertulis di situ mantan mahasiswa Bu Rahmi gitu kan, judul WA grupnya gitu. Langsung kakak langsung bilang gini, wah nggak boleh gini buat grup WA-nya, buatnya pengusaha sukses. Jadi judul grup WA itu langsung kakak suruh ubah, buat WA kita pengusaha sukses. Ibu, kita kan belum mulai, tapi itulah motivasi untuk diri sendiri minimal. Jadi akhirnya diubah sehingga nama grup WA kita sekarang pengusaha sukses. Jadi kakak bilang sama mereka, kita ini bukan jualan jilbab ya, kita ini menjadi pengusaha jilbab. Terus mereka nanya, bedanya di mana Bu? Kalau penjual jilbab, yang penting jilbabnya laku. Habis stok itu sudah alhamdulillah makan-makan setelah itu. Tapi kita menjadi pengusaha jilbab. Kalau pengusaha, yang nama pengusaha itu harus pakai ilmu manajemen. Bagaimana usahanya itu berkelanjutan. Sama dengan kalau kita ngelola pendidikan itu harus ada mutu, harus ada ciri khas, harus ada nilai kebaruan setiap. Nah, jadi kakak coba bawa konsep manajemen pendidikan ke dalam usaha yang baru. Jadi kakak gitu itu ya dikomben gitu. Ya alhamdulillah sudah mulai jalan, dan ini contohnya nih yang Husna pakai ini jilbabnya nih. Syederalun. Kebetulan saya hari ini pakai dari produknya Sri Kandi Scrub ya. Ini yang polos ya. Yang polos. Ada yang motif ada sebenarnya juga, ya. mau pakai tapi ownernya cuma punya satu, baru dikasih satu, boleh banyak-banyak katanya. Kata tim, kita jual aja Bu, ibu pakainya satu aja. Jadi udah pakai kemarin kayaknya nggak enak dipakai hari ini. Kan biasanya kalau misalkan perempuan itu kan kalau nyari jilbab dia pasti nyari yang tegak. Iya benar. Apalagi kita makanya kayak tadi sebelumnya kita bicara benar. Kadang-kadang waktu gitu, kejar waktu gitu. Jadi langsung pakai nih, bisa dilihat aja langsung tegak berdiri walaupun ada angin-angin, dia nggak pengaruh. Betul. Apalagi pakai helm kalau yang naik motor gitu. Insya Allah bagus nih, masih tambah cantik Guna karena pakai jilbab Sri Kandi. Amin. Oke, baik. Nah, jadi kan ini namanya Sri Kandi Scrub ya Bu? Iya. Sri Kandi. Kenapa pemilihan namanya itu Sri Kandi sih? Kalau di logo di belakang jilbab yang di logam itu SR _ Sri Kandi. SR itu ya mungkin inisial kakak. Sri SR Rahmi, Sri Rahmi gitu kan. Cuman sepertinya norak sekali kalau di jilbab itu ditulis Sri Rahmi, karena mungkin pengaruh profesi, kayaknya dosen
buat nama norak seperti itu kok kayaknya nggak nyaman sendiri gitu. Tapi SR itu perlu karena itu sudah menjadi identitas. Karena kalau di kampus itu kalau disingkat ya Ibu SR gitu. Jadi itu jadi identitas. Kemudian kalau disambung lah kakak bilang sama adik-adik tim mahasiswa, kita pakai Srikandi. Kenapa Srikandi? Karena ada dua penyebab kita buat Srikandi. Srikandi itu identik dengan perempuan. Dan jilbab kita memang dikhususkan untuk perempuan kan gitu. Jadi Srikandi perempuan, kemudian ada unsur pahlawannya gitu. Jadi pahlawan itu dalam artian bagaimana caranya orang-orang yang memakai jilbab Srikandi ini benar-benar dia menjadi sosok pahlawan di mana aja dia berada gitu. Ada tagline kita di Srikandi itu adalah religius, kemudian elegan dan smart. Jadi ya bisa dilihatlah dari Husna yang pakai hari ini. Terlihat smartnya, pinternya terlihat gitu. Kemudian religiusnya tetap dapat. Kita tidak nerawang, tidak maksudnya tidak terlihat dari luar karena kita tetap maunya itu elegan. Jadi terlihat menawannya, anggunnya dapat, tapi juga tetap dalam bingkai syariat, tidak nerawang, tidak kelihatan rambutnya. Jadi seperti itu. Jadi nyaman juga dipakai. Jadi Ini kayaknya bisa tambahan lagi nih, kan udah di endorse nih. Mudah-mudahan pasti itu pasti akan ada. Iya baik.